Duh, patah lagi pensilnya. Padahal kan habis dikerok. Dit, kira-kira kamu tahu nggak cara buat pensil ini gimana? Dan bentuknya gimana ya? Pensil ini terbuat dari karbon. Nah, karbon itu ada pada unsur golongan 4A. Kamu tahu nggak sih golongan 4A itu apa? Emang apa? Golongan 4A itu sering kita gunakan sehari-hari. Mau tahu lagi nggak sifat-sifatnya apa? Nah, boleh tuh. Emang apa aja? Nah, maka dari itu, simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video pembelajaran tentang unsur-unsur golongan 4A dan 4B. Apa sih itu pengertian golongan 4A? Jadi, golongan karbon adalah unsur kimia yang golongannya 14 atau 4A di tabel periodik. Golongan ini biasa juga disebut sebagai golongan kristalagen atau tetra. Dari kata Yunani, tetra artinya 4. Golongan 4A ini terdiri dari unsur-unsur karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Apa saja sih sifat-sifat unsur golongan 4A? Yang pertama, karbon. Karbon mempunyai sifat mudah terbakar serta beracun apabila dihisap dalam bentuk bubuk maupun serbuk halus. Yang kedua, silikon. Silikon mempunyai sifat mudah terbakar apabila dalam bentuk bubuk. Yang ketiga, timbal. Timbal mempunyai dampak negatif karena sifatnya yang toksik sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada otak maupun ginjal. Yang keempat, timah. Timah mempunyai sifat tahan karat apabila terkena air. Apabila terkena asam dan alkali, maka timah akan mudah berkarat. Timah saat terkena oksigen ataupun air dalam suhu normal tidak akan mudah mengalami karatan atau korosi. Sifat timbal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, timbal atau Vb merupakan logam berkilau yang berwarna putih dan teksturnya lembut dan sangat mudah dibentuk. Dan yang kedua, logam ini sangat tahan korasi, juga tidak merupakan penghantar listrik yang buruk. Yang kelima, germanium. Germanium adalah unsur keras yang berwarna putih keabu-abuan, memiliki kilometalik tetapi rapuh seperti kaca. Germanium tidak membentuk mineral, tetapi terdapat dalam kisi-kisi sulfida tertentu seperti sparelit dan ZNS. Nah, jangan lupa proses pembuatannya dari golongan 4A. Nah, yang pertama itu ada karbon atau karbon ini cara mendapatkannya aktif dibuat melalui dua tahapan, yaitu karbonisasi dan aktivasi. Proses karbonisasi adalah proses pembuatan karbon dari bahan baku dan proses ini sempurna pada suhu 400 sampai 600 derajat Celcius. 2. Silikon. Secara komersial, silikon diperoleh dengan cara mereduksi SiO2. Reduksi ini dilakukan dalam tubuh listrik dengan bata karbon atau kalsium karbida CaC2. 3. Germanium. Germanium ini cara mendapatkannya dibuat dari nukleosintesis bintang sebagai besar melalui proses S, di mana proses S adalah penangkapan neutron. 4. Timah atau Sn berasal dari marga cairan yang mengandung mineral kalsiferit atau SnO2. 5. Timbal. Timbal ini cara pembuatannya semuanya terbentuk karena proses penangkapan neutron yang berulang-ulang terjadi. Manfaat golongan 4A. Jadi unsur golongan 4A ada. Golongan 4A ini sebagai silikonnya digunakan oleh seorang sel, dan magnesium digunakan sebagai konduktor, dan timbal
digunakan sebagai baterai alok, amunisi, dan perlindungan radiasi. 2,000 years later. Pengertian golongan 4B. Golongan 4B termasuk dalam transisi, yaitu unsur blok D yang konfigurasi elektronnya diakhiri oleh subkulit D. Unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 4B yaitu titanium, zirconium, dan hafnium. Unsur-unsur golongan 4B adalah logam kuat, tahan lama, dan tahan korosi yang banyak memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk bidang teknologi dan industri. Sifat-sifat golongan 4B. Pertama, titanium. Titanium memiliki penampilan metalik yang berwarna keabu-abuan putih keperakan. Titik didih titanium adalah 3280 derajat Celcius dan titik lelehnya adalah 1668 derajat Celcius. Kedua, zirconium. Zirconium memiliki logam dasar yang keras, berwarna keabu-abuan putih dan bertekstur lunak, lentur, dan mudah ditempa. Zirconium ini tidak dapat ditemukan di alam. Ketiga, hafnium. Hafnium berwarna keperakan dan berkilau, tidak mudah diserang asam kecuali asam hidroklorat dan tahan terhadap alkali pekat. Kegunaan golongan 4B. Yang pertama, titanium atau Ti. Titanium dioksida digunakan sebagai pigmen putih dalam lukisan outdoor karena memiliki sifat inert. Daya pelapis mumpuni serta tahan terhadap paparan sinar matahari. Titanium dikenal memiliki karakteristik yang kuat meskipun berada pada suhu tinggi, rendah, tahan korosi, dan kemampuannya menahan suhu ekstrim. Yang kedua, zirconium atau Zr. Zirconium digunakan dalam industri kimia, keramik, dan reaktor nuklir. Dan yang ketiga, hafnium atau Hf. Hafnium digunakan dalam lampu diisi gas dan lampu pijar. Batang kendali reaktor karena kemampuannya untuk menyerap neutron, juga sebagai pemulung gas dalam tabung vakum. Zirconium diperoleh dari pasir zirkon dan magnesium. Zirconium juga dapat diproduksi melalui proses reduksi dan peleburan zirkon. Nah, prosesnya itu dapat dilakukan dengan mencampurkan pasir zirkon dengan kobalt dan memanaskannya hingga melebihi 2400 derajat Celcius di dalam tanur busur listrik. 3. Hafnium. Hafnium juga diperoleh dari pasir zirkon dan badai LiB yang merupakan produk sampingan dari ekstraksi mineral titanium.